Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia, kita meninggikan nama-Nya, kita mengagungkan Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selamat
berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Semua Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah nyanyi kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk kesempatan yang baru ini. Kami ingin belajar firman-Mu, Tuhan pimpin kami, supaya Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi."
Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara, ini satu hal yang sangat unik sebetulnya, sangat menarik kalau kita melihat tentang apa yang terjadi pada kehidupan manusia, saudaraku. Pasal yang kita baca ini, Kejadian pasal 3 ini adalah berbicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Manusia melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan. Manusia tidak taat. Nah, saudara, ketika kita melihat apa yang terjadi ketika mereka ditanya oleh Tuhan, mengapa engkau melanggar? Kasarnya begitu ya pertanyaan itu. Mengapa engkau melanggar? Saudara, perhatikan di sini kita diperlihatkan kepada satu sajian bagaimana manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, punya kecenderungan yang sama, yaitu menghindari tanggung jawab atas dosa mereka. Menghindari tanggung jawab atas dosa mereka. Ketika Tuhan bertanya kepada laki-laki, kenapa engkau begitu? Siapa yang memberitahu kenapa kamu telanjang? Karena pada waktu Tuhan Allah masuk dalam taman itu, manusia itu pergi kan, lari kan, bersembunyi. Apakah kamu, ya kata Tuhan itu, apakah, bentar ya, di manakah engkau ketika aku mendengar engkau? Pertanyaannya, siapakah yang memberitahukan engkau? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaan Tuhan begitu. Tapi saya perhatikan cara untuk Adam lari atau menghindar dari tanggung jawabnya. Apa dia bilang? Ayat ke-12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia menghindari tanggung jawab. Dia tidak berkata, iya Tuhan, saya sudah melanggar. Kami sudah melanggar. Ampuni kami. Tidak. Tapi dia melemparkan kepada perempuan yang kau taruh itu, yang memberi dari pohon buah yang kau larang itu, maka aku makan. Nah saudara, ketika Tuhan Allah bertanya hal yang serupa kepada Hawa, kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Ayat 13 itu jawabnya, ular itu yang memperdaya aku, maka. Sudah hal yang sama. Hawa tidak berkata, iya Tuhan ampuni aku, kan aku telah melanggar. Ya Tuhan ampuni saya karena saya tidak taat kepada perintahmu. Bukan begitu. Tetapi perempuan ini pun menghindari tanggung jawab. Saudara, dari apa yang kita baca tentang saudara-saudaraku, baik Adam maupun Hawa, semuanya, dua-duanya, mereka lari dari tanggung jawabnya. Mereka lari dari tanggung jawab yang harusnya dia pikul, yang harusnya dia tanggung. Semestinya dia berkata, ya Tuhan, saya memang salah, ampuni saya. Tetapi tidak, mereka semua lari dari tanggung jawabnya. Saudara, yang Tuhan ingin dari kita adalah bukan lari atau melempar tanggung jawab kepada orang lain,
Tetapi Tuhan ingin saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita diberikan tugas dan kita semestinya mengambil tanggung jawab kita. Mengambil tanggung jawab kita. Saudara harusnya ketika dipanggil, apakah engkau melakukan ini? Tuhan, saya melakukan kesalahan, ampuni saya. Saudara, ada salah satu topik yang saya sangat senang dan itu sangat terus teringat dalam diri saya ketika mengikuti salah satu camp pria kan. Tanggung jawab itu berhenti di sini. Saudara, prinsip itu mengajarkan apa? Untuk semua kita mengambil tanggung jawab. Bukan menghindari tanggung jawab atau melempar tanggung jawab pada orang lain, tapi mengambil tanggung jawab itu sebagai kesalahan kita, tanggung jawab kita. Saudara, tanda yang jelas bahwa kita bertobat adalah ketika kita mengambil tanggung jawab kita. Tetapi tanda yang jelas bahwa kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh adalah ketika kita membuat bermacam-macam alasan. Terlalu banyak alasan. Tanggung jawab kita, pertobatan kita, justru ketika kita berhenti membuat alasan. Ada banyak orang yang seringkali terlalu membuat alasan. Apapun kesalahan yang dibuat. Yang sering kalau orang terlambat ya, ada saja alasannya. Yang ini, yang itu, semua disalahkan. Atau umpamanya apa? Kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Atau kita melanggar apa yang harusnya tidak dilakukan. Seringkali kita membuat alasan. Sudah, apakah Tuhan tanggapi alasan di sini? Tuhan tidak suka. Dan tanda kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Tanda kita tidak sungguh-sungguh mau hidup baru. Karena kita selalu membuat alasan. Selalu membuat alasan akan pelanggaran kita. Saudara, Tuhan tidak menyukai itu. Bahkan kalau sudah memperhatikan, tidak ada di Alkitab bahwa Tuhan memaklumi dosa orang karena tindakan orang lain. Oh, karena dia salah, ya udahlah kamu nggak apa-apa. Oh ya, karena kesalahan Hawa nggak apa-apalah kamu, ya aku maklumi, nggak ada. Dan Tuhan ingin kita betul-betul mengambil tanggung jawab itu. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 10 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, pada akhirnya nanti kita akan menghadap pada pengadilan Kristus. Dan kita tidak bisa mengelak, gak bisa menyalahkan orang, gak bisa melempar tanggung jawab kita kepada orang. Oh, gara-gara dia, tidak bisa. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang engkau buat itu sendiri. Saudara, ingat baik, Tuhan ingin kita mengambil tanggung jawab. Berusahalah untuk mengakui dan bertanggung jawab atas dosamu sendiri. Itu akan memerdekakan engkau untuk menerima pengampunan Tuhan. Dan kita bisa hidup terus maju dalam kedewasaan rohani. Saudara, mari belajarlah untuk taat. Untuk taat dan memikul dosa sendiri. Bertanggung jawab, bukan melempar kesalahan kepada orang lain. Tuhan, ampuni kami, karena kami pun sering kali menyalahkan orang lain.
ketika ada sesuatu yang kami lakukan, ada hal yang salah kami lakukan, kami sering menyalahkan orang lain. Kami sering melempar tanggung jawab kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami menjadi pribadi yang taat. Ajari kami menjadi pribadi yang taat. Untuk kami boleh, ketika kami melakukan apapun, kami mengakui Tuhan, ini kesalahan kami. Ampuni kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Oh Tuhan, kami rindu taat di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh sungguh mengambil tanggung jawab buat setiap kesalahan yang kami perbuat. Kami tidak melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Kami tidak menyalahkan orang lain. Kami tidak mencari kambing hitam dalam setiap kesalahan kami. Tapi biarkan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Dan biarkan kami boleh sungguh hidup di dalam kemerdekaan. Dan kami boleh Tuhan sungguh-sungguh taat kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjadi orang yang mengambil tanggung jawab kami. Apakah kami sebagai suami, apakah kami sebagai istri, apakah kami sebagai orang tua, apakah kami sebagai atasan, apakah kami sebagai bawahan, apakah kami sebagai siapapun kami. Tuhan, ajar kami untuk kami berani mengambil tanggung jawab akan atas kesalahan kami sendiri. Dan biarlah Tuhan menjadi satu gaya hidup kami. Untuk kami Tuhan boleh sungguh-sungguh mengambil tanggung jawab itu. Sehingga Tuhan kami boleh sungguh menyatakan Tuhan sungguh akan menolong kami, mengampuni kami. Dan kami boleh sungguh hidup dalam kehidupan yang baru dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup menanggung tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Apapun Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, ajar kami taat kepadamu Tuhan. Kami tidak terpengaruh juga oleh lingkungan kanan kiri. Kami tidak terpengaruh oleh Tuhan pengaruh-pengaruh yang tidak Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk taat dalam melakukan setiap kehendak-Mu. Jauhkan kami untuk mengikuti arus yang banyak. Jauhkan kami untuk mengikuti suara yang banyak. Jauhkan kami untuk mengikuti orang-orang di sekeliling kami. Tapi biarlah kami taat kepadamu. Taat sepenuhnya. Taat secara totalitas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami Tuhan secara khusus. Mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, pimpinlah mereka. Dan biarlah Tuhan juga mereka boleh juga Tuhan diberkati dalam setiap kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi contoh dalam hal mengambil tanggung jawab mereka juga. Tuhan, berkati orang-orang tua kami Tuhan. Karena keberadaan mereka, kehadiran mereka di tengah-tengah kami juga menjadi satu kesaksian, menjadi satu bukti betapa Tuhan setia memelihara kehidupan orang-orang tua kami. Berkati juga kami bersyukur untuk mereka yang terus berpegang teguh pada iman kepada Engkau. Tetap Tuhan senantiasa peliharakan orang tua kami. Biarlah mereka dalam keterbatasan fisiknya, mereka tetap berpegang pada Engkau Tuhan. Mereka semakin beriman kepadamu dan jadikan kami orang-orang muda untuk boleh menghargai juga, menghormati, memperlakukan orang-orang tua kami dengan benar, dengan Tuhan Yesus, dengan
betul-betul penuh hormat Tuhan. Dan ajari kami biarlah melalui sikap kami ini, kami juga mengajarkan kepada generasi anak-anak kami untuk menghargai orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan di tengah-tengah komunitas kami. Orang-orang tua kami juga boleh mendapat perhatian yang khusus, sehingga mereka juga boleh sungguh-sungguh semakin diteguhkan, dikuatkan. Dan mereka Tuhan bersama-sama boleh mengalami sukacita dalam masa tua mereka. Tuhan, kami berdoa senantiasa untuk setiap kami yang sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dalam proses pemulihan, mereka yang sedang mengadakan Tuhan pengobatan, terapi dan lain sebagainya, kami mau percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan yang menjamah, memberikan pemulihan, kesembuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap pekerjaan-pekerjaan kami, terutama pekerjaan yang begitu banyak risiko, penuh tantangan, bahkan seringkali membawa kami seringkali mengalami keputusan-keputusan yang Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami juga boleh tetap tidak menyalahkan siapapun. Kami berani mengambil resiko, kami berani untuk bertanggung jawab, dan biarlah kami belajar untuk hidup taat akan Engkau dalam situasi apapun. Berkati anak-anak kami juga Tuhan, jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk, jauhkan dari mereka dari pengaruh lingkungan, pengaruh sosial media, supaya mereka juga boleh sungguh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap kami pada kehidupan kami hari ini. Apapun aktivitas pekerjaan kami, kiranya kami boleh melakukannya dengan rasa takut akan Engkau untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarkan pagi hari ini menjadi satu awal kami boleh sungguh hidup bertanggung jawab atas setiap apa yang kami lakukan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, mengambil tanggung jawab itu dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kehidupan kami satu hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Dan biarlah kita, sebagaimana firman hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang mengambil tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong saya dan saudara. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.